Oke, sambil nunggu yang lain, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bertemu kembali dengan mata kuliah yang berbeda. Tadi, Bidiar, Pak Sakum tuh jam berapa? Sebelum saya, Pak Sakum. Ya Pak, sebelum Bapak. Nah, ini jadwalnya Pak Aceng. Bukan Pak Sakum. Hah? Pak Sakum. Pak Sakum. Iya. Manajemen apa? Strategik kan? Iya Pak. Manajemen strategik setelah saya loh. Pak Sakum. Kawaid fikih kapan? Pukul 2 siang Pak. Kawaid jadi pukul 2. Oh, berarti beda ya jadwalnya? Maaf Pak. Tadi apa sih? Kawaid Sudah iya. sebelum Bapak Sakum. Sesudah Bapak ini ada Pak Punten. Pak Yayan. Koid jam terakhir Pak. Oh, ditukar. Itu jadwal dari Blistian. Iya Pak. Iya. Ah, kok beda sih? Oh iya, beda lagi. Pak Yan besok libur? Sepertinya Yayan ini Pak masuk. Oh, masuk. Nggak udah konfirmasi belum? Minggu lalu. Tapi dikonfirmasi lagi. Oh, berarti saya masuknya jam 9.40 ya? Iya Pak, sampai jam 11.20. Oh, ya udah. Kalau gitu. Kok beda ya sih Christian ke saya? Oke. Baik, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Nanti ada perbedaan untuk kalau di mana? D berapa ya? Widyar, D berapa Widyar? Saya D1 Pak. D1. D2 moneter siapa yang ngajar? Sama? Bulistian Pak. Jam berapa Bulistian? Jam 7.30 di sini mah, 7:30. Ya udah kalau itu. Ya nggak apa-apa. Nah, kalau gitu jam 9.40 ya. Jam 9.40 kita besok masuk untuk kelas D1. Nggak apa-apa untuk D2 kita itu nggak pernah ketemu ya kita ya. Itu pernah ketemu di kelas ya? Pernah ketemu di kelas nggak? Hah? Pernah lalu. Waktu akuntan, waktu manajemen. Manajemen.
Oh, kalian belum pernah ketemu. Oh, angkatan bawah kalian yang belum ketemu ya. Yang penting pernah ketemu lah sama kalian. Oke, kita insya Allah akan belajar tentang perpajakan. Perpajakan nanti kita mulai minggu depan belajar tentang teori perpajakan dulu, habis itu perundang-undangan yang mengatur tentang perpajakan, habis itu pajak itu apa aja sih, terus apa aja yang dipajakin, objek pajak itu apa, terus subjek pajak itu apa. Jadi tahu apa bedanya objek pajak sama subjek pajak? Ada yang tahu? Ada yang tahu objek pajak sama subjek pajak? Hah? Halo, guys, Yang diam-diam pajak. baik. Yang ini, Pak. Hah? Objek, bendanya, subjek orangnya. Objek pajak itu ya yang dia jadi apa ya, ibaratnya itu yang dikenakan pajaknya, itu objeknya. Kalau subjek berarti yang kalau subjek, kalau yang objek pajak kan yang orang yang dikenakan pajak. Kalau subjek pajaknya Yang bayar pajak. yang bayar Pajak. pajak. Tuh. Jadi bedanya objek pajak sama subjek pajak. Nah, pajak itu ada pajak apa aja sih yang kalian ketahui? Bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, terus Kendaraan. kendaraan, terus apa lagi? Apa lagi? Pajak Hai. kabupaten atau kota, Bapak. Pajak kabupaten atau kota? Apa itu pajak kabupaten atau kota? Apa itu pajak kabupaten atau kota? Ya, kayak gimana? Penghasilan, Pak. Ya, pajak penghasilan. Pajak penghasilan ada berapa? Pak Budin, pajak penghasilan ada berapa, Pak Budin? Pajak penghasilan ada penghasilan karyawan penghasilan. Gaji penghasilannya Pak. Pajak penghasilan ada berapa? Pajak penghasilan itu yang pertama itu PPh 21. PPh pasal 21 itu tentang wajib pajak pribadi. Nah, kalau karyawan itu masuknya PPh 21. Terus selanjutnya adalah PPh pasal 22. Nah, 22. Pak Budi, pajak PPh pasal 22 itu apa? Itu Pak, pembelian barang ya Pak. Pembelian barang kayak gimana? Ya itu Pak, beli barang yang di atas berapa ya? Kayak beli material gitu, PPh 22. Ya, pasal 22 itu biasanya itu dia termasuk barang apa? Maaf, barang-barang mewah itu PPh 22 maksudnya.
Habis itu PPh 23 PPh 23 itu mamin ya Pak, makan ya? Hah? Makan, minum. PPh 23 makan minum. PPh 23 itu ada jasa konsultan, itu PPh 23 masuknya. Sewa ya Pak ya? Sewa ya Pak? Sewa masih buat Masuk nggak pasal 3? Kenapa? Modal masuk nggak? Modal. Modal apa? Kan pajak yang dikenakan pada penghasilan, bukan pada yang pasal 23 itu pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa. Nah iya, modal, jasa. Nah sebagian jasa itu ada di PPh 4 ayat 2. Nah itu sebagian jasanya. Kayak semacam apa namanya, kayak konsultan, kayak apa, arsitek. Nah itu bisa masuk 23, bisa masuk 4 ayat 2. Terus selanjutnya PPh pasal 25 itu apa? Selanjutnya adalah PPh 25. Angsuran Pak masuk nggak? Angsuran. Masuk kemana? Yang pembayarannya bisa dilakukan dengan sistem angsuran demi meringankan wajib pajak. Kalau pajak perusahaan ada nggak Pak? Pajak, maksudnya angsuran di sini tuh mengangsur pajak. Jadi bukan angsuran apa namanya? Bukan bukan angsuran kayak angsuran motor. Nah, bukan seperti itu. Jadi ini maksudnya tuh kayak PPh badan. Nah, PPh badan itu kan perusahaan, PPh badan kan namanya. Nah, itu kan diangsur. Diangsur bayarnya itu tiap bulan tuh diangsur. Nah, pas diangsur itu dia masuknya adalah kalau dalam akuntansi itu dia PPh 25 kepada kas atau kepada bank, misalnya 10 juta. Jadi angsurannya tiap bulan tuh 10 juta. Itu bukan angsuran kayak kalian angsuran motor, kredit, itu bukan seperti itu. Jadi bukan angsuran cicilan ya. Jadi harus dibedakan. Ini angsuran pembayaran pajaknya, bukan angsuran bayar cicilan kredit, cicilan motor, bukan. Nah, terus selanjutnya itu PPh berapa? PPh 29. PPh 26. PPh 26 itu kalau misalnya kalian kerja di luar negeri, nah kalian di Indonesia tapi kalian misalnya punya kerjaan di luar negeri. Nah, itu dipotong dengan PPh 26. Nah, kalau 29 apa? Kalau 29? Apa PPh 29? PPh 29 apa? Kalau pajak perusahaan masuknya ke angsuran itu ya Pak? Iya. Nah, apa namanya? Pajak badan itu kan bayarnya bulanan. Nah, setelah dia pertama kali itu nanti kena pajak 25, setelah 25 nanti pas akhir tahun itu dibalik lagi jurnalnya. Jadi PPh 29 seperti itu. Jadi kalau kalian pegang akuntansi, ketika bayar bulanan perusahaan itu jurnalnya itu PPh 26, PPh 25 terhadap
kas atau terhadap bank. Tapi setelah nanti akhir tahun itu dibalik, PPh 26-nya itu menjadi PPh 29. Itu pajak badan. Seperti itu. Itulah macam-macam pajak. Jadi dari PPh 21, 22, 2 PPh 21, 22, 23, 24, 23. Tadi 24 apa 24? Emang ada ya 24? Ada pada 23 langsung 25. PPh 24. 24, oh iya, PPh 21, 22, 23, 25, 26, sama 29. Seperti itu. Jadi dari 21, 22, 23, 25, 26, langsung ke 29. Itu pajak. Tambah, oh ya, tambah satu. Ya, PPh pasal 4 ayat 2. Jadi 21, 22, 23, 25, 26, 29 sama 4 ayat 2. Itu PPh. Nah, kalau itu yang disetorkan kepada kas negara atau biasanya kita sebut pusat, kita bayarkan ke pusat, yang terima itu pemerintah pusat. Kalau PBB masuk ke mana? Nah, mungkin tadi yang dimaksud Mbak siapa tadi itu Mbak Zahro ya? Kabupaten sama kota. Itu, nah itulah pajak PBB, yang mana sekarang PBB itu langsung masuk ke kas daerah. Kayak PBB, habis itu pajak kendaraan, terus pajak apa lagi? Iya, pajak kendaraan itu masuknya ke daerah. Seperti itu. Oh iya, tadi kurang satu lagi, PPN. Nah itu Pak Budin, pajak pertambahan nilai, itu yang makanan minuman. Kalau kita beli-beli barang itu masuknya ke PPN namanya. Yang 10% tuh kalau kita beli barang, habis itu di struknya ada PPN 10%, nah itu namanya pajak pertambahan nilai. Nah itu yang dibebankan kepada masyarakat. Itu tentang pajak. Jadi kenapa di Indonesia itu mewajibkan pajak daripada zakatnya, kan gitu? Ya karena apa? Karena negara Indonesia itu bukan negara Islam, jadi dia mewajibkan pajak daripada zakat. Terus apakah warganya itu selain apa? Selain non-muslim diwajibkan zakat? Ya, dalam peraturan perundang-undangan atau tentang syariah, yang muslim itu diwajibkan zakat kalau misalnya sudah sampai nisab dan haulnya. Tuh. Jadi kalau dari kalian mungkin masih yang biasanya yang baru-baru hijrah atau baru ngikutin pengajian-pengajian yang bilang pajak itu haram, pada zaman Nabi nggak ada itu adalah pemahaman-pemahaman yang keliru. Padahal pada zaman Nabi itu dulu ada pajak, ya kan? Jadi kata siapa pada zaman Rasul itu nggak ada pajak, kan gitu. Jadi pada zaman dahulu itu tetap ada pajak. Terus ada yang bilang, kan nanti itu Pak, kalau misalnya telat kita kena denda gitu. Kan zaman Rasul nggak ada denda, itu nggak sesuai syariah. Di syariah itu nggak ada denda. Kata siapa? Tetap di syariah itu juga dia ada namanya denda. Ya kayak logikanya seperti ini. Kalian kalau berbuat baik, menunaikan sholat, ibadah dengan baik, apa balasannya? Pahala. Kalau misalnya meninggalkan semuanya, Dosa. dosa. Nah, itu salah satu bunyi ayat yang apa ya? Ibaratnya yang kalau kita kiaskan ayat itu bisa ke
denda. Jadi semua kalau yang baik itu bisa dapat, kalau kita melakukan kebaikan pasti kita dapat reward. Kalau kita meninggalkan yang baik-baik itu pasti kita kena dapat punishment-nya. Seperti itu. Jadi denda itu termasuk punishment. Jadi kalau kalian yang baru-baru belajar agama, misalnya baru ikut-ikutan hijrah, ya kan? Nah, biasanya orang yang baru ikut-ikutan hijrah itu seperti itu. Wah, denda ini haram nih, pajak ini haram. Nah, seperti itu. Jadi anggapan itu masih anggapan salah, bahwa dia itu belajarnya kurang banyak, belajarnya kurang jauh, dan belajarnya kurang lama. Pengennya itu yang bentar-sebentar aja ikut pengajian, sejam 2 jam, wah, sejam 2 jam, padahal kan belajar itu butuh waktu, kan seperti itu. Jadi hati-hati yang ikut, yang baru hijrah, yang sering ikut pengajian-pengajian, yang terutama ustadz-ustadz yang baru sekarang kan, baru dari luar negeri datang pakai, baratnya udah pakai peci, pakai jenggot, celananya ngatung, langsung wah, seperti itu langsung, wah ini haram, ini semua aja haram gitu kan. Jangan seperti itu. Jadi harus tetap bisa memilah dan memilih ustadz-ustadz yang layak kalian jadikan panutan. Banyak. Dari angkatan-angkatan sebelumnya itu juga gitu. Tentang pajak tuh kontra terus. Wah, saya nggak mau bayar pajak, Pak. Saya nggak mau bayar pajak. Saya tanya, kamu bayar zakat nggak? Nggak juga lah. Gimana kamu? Alasannya kan nisabnya belum nyampe, haulnya belum nyampe, kan lucu kan gitu. Udah zakat nggak bayar, pajak juga nggak bayar, kekeh lagi ngotot bahwa pajak itu haram, tapi dia nggak bayar zakat pula. Nah, itu yang repot. Gitu. Padahal pajak kan buat kepentingan publik, kepentingan bersama. Nah, kalau zakat itu peruntukannya buat 8 asnaf, tapi kalau zakat itu peruntukannya 8 asnaf, tapi kalau pajak itu buat kepentingan bersama. Kayak jalan yang kalian lewati, nah itu dari pajak. Nah, pertanyaannya, kenapa jalan di Bekasi itu kok banyak kolam-kolam, kubangan-kubangan seperti itu? Nah, itu pertanyaannya. Nah, itu nggak tahu, itu tergantung pemerintah daerahnya. Karena pajaknya sudah didistribusikan ke daerah. Tinggal kepala daerahnya apakah dia benar-benar amanah atau tidak. Seperti itu. Padahal di Kabupaten Bekasi itu kan wilayahnya itu wilayah industri, dan pembagian bagi hasil dari pajak itu juga paling gede pastinya. Tapi kenapa jalan-jalan di Bekasi itu kok lebih bagus gitu daripada Bogor gitu kan. Bogor yang jarang perusahaan, tapi itu kok lebih nyaman gitu daripada di Bekasi gitu jalannya. Seperti itu. Silakan, ada yang tanya tentang pajak. Bebas, mau pajak, mau zakat, bebas. Mau pajak versus zakat, ya silakan. Saya tanya Pak. Ya, silakan. Suaranya kecil banget ya? Iya Pak, udah Pak. Nah. Kalau seperti perusahaan berarti bisa mencangkup beberapa pembayaran pajak seperti pajak bumi, pajak angsuran, pajak kendaraan gitu ya Pak, berarti ya Pak? Iya. Disatukan atau emang udah beda-beda PPh 29 PPh 2 ini gitu Pak? Dalam pengaturan administrasinya gitu. Terima kasih Mas Ibnu. Itu pembayarannya beda-beda Mas. Jadi nanti dihitung misalnya karyawan. Nah, karyawan itu kan dipotong dari gaji kalian kan. Jadi PPh 21 itu dipotong dari gaji kalian. Kalau kalian menerima gaji itu pasti ada potongan PPh 21. Nah, itu dilaporkan ke, nanti yang bayar itu perusahaan, nanti yang lapor perusahaan. Itu PPh 21. Terus PPh 22 kalau misalnya ada barang impor dan lain sebagainya, sama. Dia ada pencatatannya sendiri. Jadi semua pajak itu, PPh itu punya pencatatan sendiri, Mas. Entah itu PPh 22, 23, 25, 26, 29, nah itu ada pencatatannya sendiri. Nah itu yang mencatat tuh bagian accounting, bagian akuntansinya.
sama kalau PPh kendaraan, pajak bumi dan bangunan, itu semua ada. Dan PPN, nah setiap barang itu kan biasanya kalau dia belanja dari misalnya dia beli bahan baku, pasti dia ada PPN-nya. Itu juga itu dilaporkan ke Dinas Dirjen Pajak. Seperti itu, Mas. Jadi semuanya itu terbukukan perusahaan-perusahaan itu. Makanya kenapa kenapa masa pemerintahan sekarang itu lebih digembor-gemborkan investasi-investasi dari perusahaan luar kan? Ya, salah satunya itu biar lapangan pekerjaan itu terbuka dan negara itu dapat pajak-pajak dari perusahaan tersebut. Seperti itu. Jadi negara itu nggak minta bagian berapa persen dari keuntungan, nggak. Cuma negara itu mengambil pajak dari perusahaan tersebut. Seperti itu. Kalau misalnya dia untungnya lebih tinggi, otomatis dia bayar pajaknya juga lebih tinggi. Seperti itu. Jadi Pak, negara, ya Pak. ya silakan. Apa negara hanya mengandalkan dari pajak aja, Pak? Terima kasih. Ya. Untuk saat ini pemasukan keuangan negara, pendapatan negara itu yang pertama dari pajak, ya kan? Yang pertama pajak, terus yang kedua itu adalah dari perusahaan BUMN. Makanya perusahaan BUMN kan sekarang sudah mulai mulai perbaikan yang rugi-rugi itu ditutup. Dan kedepannya ini ada 7 atau 8 tuh BUMN yang ditutup yang rugi itu karena udah rugi tapi masih tetap bayar gaji. Nah, itu kan jatuhnya itu udah jatuh di tangga pula kan gitu. Makanya mau dibubarkan. Terus selanjutnya adalah dari retribusi. Nah, retribusi itu. Nah, terus selanjutnya adalah dari biaya cukai. Biaya cukai kalau misalnya kita melakukan ekspor, ekspor impor itu juga ada biaya cukainya. Itu pendapatan negara. Seperti itu, Mas. Jadi pendapatan negara bukan hanya dari pajak aja. Kalau hutang itu masuknya pendapatan negara atau bukan, Pak? Oh, bukan. Dari ilmu akuntansi itu kalau hutang itu bukan dimasukkan ke pendapatan, tapi masuknya ke kewajiban yang harus dibayar. Makanya boleh berhutang, tapi hutangnya itu harus dikembangkan gitu. Makanya misalnya untuk saat pada zaman masa pemerintahan Jokowi itu hutangnya tinggi, tapi hutangnya itu lebih digunakan untuk yang produktif. Misalnya bangun jalan tol, bangun infrastruktur, dan bangun bandara, bangun pelabuhan. Nah, itu salah satunya adalah program kerja atau kegiatan yang produktif. Sehingga yang dari hutang itu nantinya dengan adanya kegiatan yang produktif itu bisa menghasilkan keuntungan yang nantinya ke depannya buat bayar hutangnya tadi. Seperti itu, Mas. Iya, Pak. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Ya, makanya jangan terlalu ibaratnya wah pemerintahan Jokowi ini banyak hutangnya gitu kan. Tapi saya enggak. biasanya orang itu melihat sekilasnya, tapi kan dengan hutang itu banyak jalan tol yang selesai. Ya, biasanya anak rantauan kan mengalami bisa menikmati gitu, yang tadinya ke Jawa itu butuh 12 jam, butuh 24 jam, sekarang 5 jam sudah nyampe. Ke Jawa Tengah itu, ke Brebes itu kalau nggak salah naik tol itu bisa 3 jam itu nyampe. Saya ke Surabaya yang dulunya itu butuh waktu sampai 20 jam, 24 jam itu sekarang 9-10 jam sudah nyampe ke Surabaya. Nah, itu kan sudah memangkas waktu kan. Nah, ketika kita bayar tol, otomatis jasa marga kan dapat keuntungan. Dari keuntungannya tersebutlah digunakan untuk membayar hutang. Nah, jadi buat investasi seperti itu. Jadi ibaratnya kalian nih, kalian meminjam uang untuk beli motor sama buat usaha.
Misalnya saya mau beli apa? Mau minjem uang ke bank buat beli motor nih. Sama ada satu orang saya mau minjem uang buat modal nih. Mana nih yang berkembang, yang menghasilkan? Kemungkinan untuk bisa melunasi yang mana? Yang digunakan buat motor apa yang buat investasi? Punya motor sih, Pak. Iya, punya motor. Kemungkinan yang Investasi Bapak. Investasi Bapak. kemungkinan yang bisa melunasi yang buat beli motor sebagai gaya-gayaan sama yang investasi yang buat usaha untuk mengembangkan Investasi, bisnisnya. Bapak, investasi. Nah, investasi kan, nah sama negara hutang sebanyak-banyaknya untuk investasi terutama di infrastruktur seperti itu. Atau mungkin yang kayak dari yang paling banyak sih yang dari kayak Jawa Tengah, Jawa Timur tuh menikmati. Jadi sekarang banyak bis itu lewatnya itu jalan tol. Yang tadinya berapa jam, kepangkas waktunya itu sangat itu sekali. Saya berangkat dari sini itu jam 7 itu, jam 7 itu nyampe di Surabaya itu jam 2 siang. Berarti berapa jam itu? 6 jam ya? 6 sampai 7 jam. Itu kan udah luar biasa sekali. Padahal sebelumnya itu bisa sehari semalam itu baru nyampe Surabaya. Kalau melalui jalan darat. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Mengenai cukai, Pak. Itu berarti tidak termasuk PPh itu bedanya di mana, Pak? Kalau bea cukai itu kayak semacam retribusi, Mas. Retribusi yang diambil dari apa? Kegiatan ekspor impor. Itu bea cukai. Ekspor impor. Kalau terminal kan namanya retribusi. Biasanya kalau kalian naik angkot, naik itu kan di terminal sopirnya itu bayar 2.000, 5.000. Nah, itu retribusi. Itu namanya retribusi terminal. Kalau ekspor impor biar lebih keren kan, itu namanya bea cukai. Imigrasi itu masuknya ke imigrasi. Itu namanya nanti disebut pendapatan negara bukan pajak. Jadi PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Nah, itu. Jadi kalau yang pendapatan negara dari pajak ya tadi itu PPh 21, PPh 22, 23, 25, 26, 29, PPN, PPh 4 ayat 2, nah itu pendapatan pajak. Tapi kalau pendapatan negara bukan pajak, salah satunya retribusi, habis itu bagi hasil keuntungan dari BUMN, usaha negara, badan usaha negara itu, terus dari tadi bea cukai, nah itu termasuk pendapatan negara bukan pajak. Seperti itu. Nah, nanti kita belajar lah hitung-hitungannya gimana PPh 21, cara hitungnya gimana. Mungkin dari kalian sebenarnya cukup PPh 21 aja hitung-hitungannya. Kalian kan karyawan. Nanti kalau misalnya kalian bagian accounting baru belajar PPh 22, 23, 25, 26, 29, PPh 42. Nah, bagian accounting kan harus bisa semuanya itu kan gitu. Yang punya perusahaan malah angkat kaki kan gitu, terima jadi bos-bosnya. Nah, yang pusing bagian accounting. Makanya jangan heran kalau bagian accounting itu biasanya kalau udah akhir bulan, udah mau tutup buku itu pulangnya itu malam. Pasti lagi tutup buku nih, tutup buku. Nah, itu Closing ya, Pak. Nah, closing namanya. Kalau bahasa kerennya closing, bahasa Indonesianya tutup buku. Apalagi kalau udah akhir tahun, wah udah bisa begadang itu.
Apalagi yang di bank biasanya itu kalau udah closing itu biasanya sampai dia nyewa-nyewa apa namanya kayak artis-artis biduan-biduan itu buat refreshing. Ya karena closing harus dihitung semuanya. Itu. Nah, karena apa? Karena mereka takut nanti akan diaudit. Nah, seperti itu. Itulah kurang lebih lika-likus jadi seorang akuntan. Silakan, ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan silakan tentang pajak. Tanah ada pajaknya nggak Pak kalau nggak dikelola? Kalau tanah ada pajaknya. Namanya kan pajak bumi dan bangunan. Gitu. Berarti kalau misalkan punya tanah nggak dikelola ratusan hektar rugi juga ya, terus bayar tapi tanahnya Ya mau iya. maju. Ya iya. Makanya jangan anggap orang kaya itu santai nggak pusing gitu kan. Orang kaya itu pengeluarannya tambah banyak juga gitu. Iya. Pajak rumah aja kurang lebih ya 200, 300, 500 lah. Yang pajak-pajak yang rumah-rumah biasa itu gimana kayak perumahan yang gede-gede gitu kan. Itu bisa apa ya? Bisa 1 juta, 2 juta, 3 juta itu setahun bayarnya. Bahkan bisa sampai 10 juta bayar pajak BBB rumahnya aja. Kalau rumahnya ada 10 berarti 100 juta kalau masing-masing 10 juta. Seperti itu. Kalau tanah perhutani itu ada pajaknya nggak Pak? Itu siapa? Nah, tanah perhutani. Iya. Tanah perhutani itu pasti ada pajaknya juga. Makanya PTPN itu kan sekarang itu terindikasi gagal apa namanya ibaratnya kerugiannya itu gede sekali. Karena penghasilannya itu nggak sebanding dengan pengeluarannya. Jadi meskipun kayak perhutani, PTPN, kayak perusahaan-perusahaan yang dapat hak kelola hutan itu juga bayar pajak. Mungkin ada apa ibaratnya diskon karena sudah mengelola hutan seperti itu. Ya tetap aja kalau misalnya meskipun didiskon tapi bayarnya bisa sampai 1 M kan ya repot juga kan. Kalau pendapatannya 100 juta tapi pengeluaran pajaknya 1 M ya jebol juga itu kantong. Gitu. Itu Pul. Nah, kayak kamu nih, Pul. Fotokopi. Nah, fotokopi itu nyewa atau gimana, Pul? Itu milik sendiri, Pak. Oh, milik sendiri. Nah, saya tanya itu bayar pajak nggak itu? Penghasilnya belum ini, Pak, belum mumpuni. Enggak, PBB-nya itu loh, PBB-nya. Bumi bangunannya itu loh, kiosnya itu loh. Itu rumah, Pak. Oh, rumah. Nah, rumahnya Iya. itu bayar pajak nggak? Alhamdulillah, Pak. RT tiap ini nagih-nagih terus. Air juga bayar sekarang. Apa pakai PDAM? Mm-mm. Oh iya, kalau pakai PDAM bayar. Tapi kalau pakai sumur bor ya nggak bayar. Tapi kalau sumur bor di PT bayar juga, Pak. Nah, beda lagi kedalamannya, Mas. Di PT gitu, itu ya. bisa sampai berapa puluh ribuan meter ya. Lebih dari berapa? Mungkin bisa sampai sekilo kali. Iya, benar. Yang tembus. Biasanya sampai tembus itu, sampai tembus apa namanya?
sungai yang di bawah, yang di dalam bumi. Iya, kayak ini, kayak laut di bawah bumi ada tuh. Nah, seperti itu. Makanya dia bayar. Meskipun ngebor sendiri tetap bayar. Karena itu wilayahnya beda. Kan gitu. Kalau cuma ngebor 3 meter, 4 meter, 5 meter ya nggak bayar. Bayar listrik doang. Makanya beruntung yang rumahnya itu di pegunungan gitu kan. Airnya itu ngalir terus. Sampai luber-luber gitu kan. Gitu. Nggak tahu di Cikarang kapan gitu airnya bisa luber-luber gitu kan. Di Malang, Pak. Kalau daerah-daerah gunung itu kan tuh sampai luber itu airnya. Kamar mandi kerannya dibuka aja. Nggak boleh Iya, ditutup. benar, Pak. Nggak pernah ditutup. Saya bayarnya tetap sama. Jadi bikin kolam. Kalau makanya di Cikarang kapan seperti itu? Cikarang Saya bisa kena buset. bermimpi Cikarang bisa seperti itu. Bisa nggak sih Cikarang itu jadi dingin gitu kan? Sejuk. Pasang AC. Pasang AC jebol listriknya. Makanya kalau kalian di Cikarang, kalian pasanglah tenaga surya itu biar untuk meringankan. Karena untuk memanfaatkan cahaya matahari ini akan tenaga suryanya itu. Jadi tertolong. Emang mahal sih, agak mahal untuk modalnya itu memang mahal, tapi itu kan continue kan namanya itu seterusnya gitu. Seumur Sampai hidup. alat itu rusak. Ya. Tuh. Makanya kalau kalian punya rumah di Cikarang, pasang lah tenaga surya, lumayan buat bantu-bantu bayar kan. Tapi kalau PT listriknya ini ya dari desa ya. Listriknya ya dari PLN lah Mas. Kalau mati lampu baru dari diesel. Gitu. Ya, ada gensetnya. Kalau genset aja nggak cukup ya, nggak kuat. Mesin Kalau tuh dulu berapa? PT yang ada desanya bude banget. Bukan desa. Itu kalau itu mati lampu dia. PLN desa mati lampu ya. Kalau mati lampu baru. Kan sekarang beli solarnya kan juga mahal Mas. Kalau bayar PLN kan ada diskonnya biasanya perusahaan. Tuh. Ya, ada kelebihan, ada kekurangannya. Silakan yang mau nanya tentang pajak, boleh. Tentang zakat, boleh. Campur aduk pajak zakat juga boleh, silakan. Bapak mau nanya tentang pajak tanah. Itu dihitungnya itu per luas meter gitu? Iya, luasnya berapa? Gitu. Kalau kemarin tuh informasi kalau di kampung aku tuh ya tanahnya tuh luas, tapi bayarnya tuh nggak sampai 100-200 itu gimana sih tuh Pak? itu biasanya itu tanahnya belum hidup tanahnya, maksudnya belum hidup itu di daerah perkampungan yang pelosok. NJP-nya rendah. Tapi NJP-nya namanya nilai jual objek pajaknya itu rendah. Gitu. Gitu. Kalau Jadi udah menyesuaikan ya. Kalau perumahan udah masuk itu langsung otomatis melejit itu, naik. Seperti itu. Iya, Makanya kalau di kampung saya nggak sampai 100-200 gitu, Pak. Kampung kamu di mana? Di Banten. Banten mana? Di Lebak. Oh iya, Lebak itu masih hutan, Mbak. Iya. Lumayan sih, masih masuk pegunungan. Nah iya, masih banyak hutannya, Mbak itu. Mungkin BPN ngukur juga males ke sana.
Itu Iya juga makanya Pak, kata saya padahal kan luasnya itu lumayan ya, tapi kok bayar pajaknya kecil gitu, apa gimana gitu perhitungannya kan kita nggak tahu ya Pak ya. Jadi makanya gimana sih ngitungnya gitu. ya, namanya itu NGOP. Nanti setiap tahun bisa ada apa namanya? Ada perhitungan kembali, ada evaluasi tiap tahun. Pokoknya kalau udah jalan tol masuk, udah ada perumahan masuk, udah hati-hati, mending tanahnya dijual lah. Daripada nggak kuat bayar pajak, iya serius. Iya ya. Ya makasih Bapak. Ya. Apalagi Lebak kan bentar lagi kan jalan tol masuk sana. Dari Bogor masuk, dari Jakarta juga masuk, Rangkas Bitung kan yang ke Rangkas Bitung, Lebak. Nah itu kalau kamu tanah kamu orang tua kamu punya lahan banyak, nanti kalau udah itu jual daripada nanti bayar pajaknya mahalan. Iya. Iya sih emang. Makanya kemarin kan ada beberapa kasus. Dia sebenarnya orangnya ya biasa, ekonominya biasa. Tapi warisan tanahnya dari orang tuanya itu banyak. Akhirnya dia pusing dia bayar pajaknya karena banyaknya tanah tersebut. Bisa bayar tanahnya itu bisa sampai 10 juta, 20 juta kan gitu, bayar pajaknya aja. Sedangkan dia penghasilannya sebulan misalnya ya 2 juta, 3 juta, itu kan cukup buat kebutuhan keluarga aja gitu. Boro-boro buat keluarganya kadang kurang, apalagi buat bayar pajak kan gitu. Iya, tekor yang ada. Nah, makanya saya ngasih saran sama kalian, kalau tanah kalian kena proyek pemerintah, mending dilepas aja. Kan sekarang lagi banyak miliarder baru kan, miliarder dadakan. Orang kaya baru dari mana? Dari pembebasan lahan. Soalnya sekarang kan ganti untung, bukan ganti rugi gitu. Makanya saya tuh kadang berdoa, ya wah rumah saya tuh, tanah saya mudah-mudahan kena proyek pemerintah gitu. Kalau kena proyek pemerintah itu udah nggak pusing mikirin pajak, nggak pusing itu. Nah, udah. Makanya kalau yang dari daerah Lebak itu udah hancang-hancang aja. Ini tanah saya mau kena proyek pemerintah nggak nih? Kalau kena, udah langsung temuin apa namanya, itunya langsung jual aja udah. Iya benar Pak. Itu juga depan rumah tuh jalannya mau ada pelebaran katanya dari pemerintah. Aduh harus pindah kemana? Pindah mah gampang. Yang penting kejual aja dulu. Pindah ke Cikarang aja kalau tinggal Cikarang. Kalau Cikarang Ya kalau enggak ya nyari yang di atas gunung, Mbak. Dapat hutan kamu. Bisa ditanamin pohon, bisa tanamin orang, nah, gitu kan. Enak. Akasia itu kan bisa ya setahun 2 tahun bisa dijual, lumayan. Karena kamu luas, Mbak Nidah Maulidah ini kayaknya tanahnya luas nih, tanah orang tuanya ini. Tanah orang, Pak. Kalau pokoknya punya tanah, jangan dianggurin. Tanemin apa? Kalau misalnya kosong, tanamin pohon yang menghasilkan. Kalau nggak tanam pohon, kalau misalnya tanahnya daerah Bekasi, bikinlah kontrakan, udah beres. Tanamin kontrakan aja udah. Kalau di kampung bikin apa, Pak? Kalau di kampung mending tanamin jati putih. Kolam renang. Tanamin jati putih, mahal banget. Kalau dari daerah Lebak itu Mbak, apa namanya? Akasia ya? Sengon. Sengon murah, Pak. Jati putih paling mahal.
Sengon apa? murah. Pohon Apple. jati putih, Jati putih. pohon sengon, Pak. Ya, Jati sengon putih itu murah, jati putih. mahal, Pak. Eh, Jati belah. saya itu lo punya jati putih, murah. Oh, berarti jangkauannya ini ya beda-beda tiap daerah. Enggak, jati Saya putih itu sengon malah murah. kualitasnya itu jati putih kualitasnya sama kayak sengon. Makanya murah dia, beda sama jati Sengon. emas. Sengon itu yang bulat tapi kecil itu bukan sih, Pak? Itu akasia atau akasia? Enggak juga, waduh repot. Bukannya beda, Yang biasanya Kak. Sengon sama akasia beda kan ya? sama, akasia sama sengon tuh sama. Ada yang bilang Oh. akasia, albasia, sengon sama namanya. Cuma nama per daerah beda-beda. Iya kali ya. Beda-beda kali, Pak. Ya, kalau di sana sengon, akasia, Bu. Itu kan buat palet. Kalau daerah Lebak banyak yang bikin palet. Bikin palet tuh bikin pet kotak-kotakan biasanya buat buah, buat telur. Nah, itu kan dari sengon kayunya. Itu lumayan satu pohon bisa kalau misalnya bagus, besar itu 500.000, yang gede masuk itu ke satu pohon. Kalau harganya 500.000 satu pohon, dikaliin aja punya 100 pohon, udah berapa itu? Di Lebak banyak gesekan, Pak. Apa? Gesekan dong sih, Pak. Itu yang Gesekan. pembuatan itu palet. Ya iya. Ya itu maksudnya kan pohonnya pohon sengon. Oh, nggak tahu pohon apa. Makanya Pohon taunya sengon, pohon cuma akasia. Itu ditanam, nanti dipotong sama yang nebang, yang apa, yang punya apa namanya usaha itu. Nanti besoknya tumbuh Gesekan. lagi itu. Tumbuh lagi itu. Jadi nanam sekali tapi bisa dipotong terus, potong tumbuh, potong tumbuh, potong tumbuh, potong tumbuh. Udah. Harganya paling 1.000-2.000 satu pohon. Oke, ada pertanyaan? Bapak, kalau misalnya kayak emas tuh kan, kalau udah 85 gram ya kalau nggak salah, itu kan wajib pajak ya kalau sampai haulnya. Terus kalau misalnya yang toko-toko emas itu dia wajib pajak apa, zakat apa wajib pajak? Kalau 85 kan wajib zakat ya. Terus kalau toko-toko emas itu kan yang punya orang Cina tuh. Nah dia tuh zakat apa pajak ya? Dia kan dijual, Mbak. Ya nggak gitu ya? Dia dijual dia, bukan dimiliki gitu. Beda. Jadi harus beda. Misalnya Saiful jadi penjual emas. Nah, Anjar bagian koleksi emas. Nah, beda. Saiful hanya jual apa dapat pajaknya PPN aja karena jual beli emas. Nah, tapi Anjar kena lah pajak. Itu kan salah satu hartanya kan. Gitu. Itu yang dikenakan pajaknya. Misalnya Anjar punya 10 kilo emas, nah itu kena. Nggak mungkin kamu pakai kan 10 kilo itu. Emas batangan dong, Pak. Nah iya makanya, nggak mungkin kamu bopong. Kamu masukin tas 10 kilo. Bawa beras 10 kilo aja berat. Gitu. Itu masuknya ke kas negara ya, Pak ya? Apa gimana, Pak? Yang apa? Bayar pajak. Jakatnya. Kalau zakat, kan ada pengelolanya sendiri, Basnas. Oh, ya, ya. Ya, Basnas itu kan lembaga ibaratnya lembaga independen lah, lembaga independen dari pemerintah. Ibaratnya kaki tangannya pemerintah lah untuk mengelola zakat. Jadi zakat diperuntukkan untuk 8 asnaf. Nggak bisa zakat digunakan untuk untuk selain 8 asnaf itu. Tuh. Kecuali wakaf. Kalau wakaf bebas. Justru wakaf itu yang produktif ya, keuntungan itu bisa buat bayar gaji karyawannya, habis itu bisa untuk untuk mengembangkan
objek wakafnya tadi, barang-barang wakafnya tadi. Nah, seperti itu. Jadi bukan masuk kas negara, kas Basnas. Ya kas Basnas pusat lah. Tapi negara nggak bisa cawe-cawe. Seperti itu. Jadi lembaganya independen. Kalau yang pajak, nah itu kalau pajak itu pemerintah lah. Presiden lah yang berkuasa. Ini taruh sini nih berapa triliun, taruh sini berapa triliun, taruh sini nih. Nah, itu pajak. Tuh. Ya, Pak. Nah, Makasih, Pak. emas, kalau emas itu dia yang kamu pakai, nah itu nggak kena pajak. Itu harus dibedakan. Kalau yang dipakai itu nggak kena pajak. Tapi kalau yang disimpan, itu yang kena pajak. Sama zakat juga. Emas kalau dipakai itu nggak kena zakat. Kalau dipakai kan berarti sesuai kebutuhan kan. Nah, kalau udah lebih dari kebutuhan itu baru kena zakat sama pajak. Gitu. Sama halnya kalau kalian punya rumah. Kalian butuhnya kan satu rumah kan. Nah, bayar pajaknya paling PBB aja. Bayar pajaknya PBB. Tapi kalau nggak dipakai, nah itu bisa dihitung investasi. Jadi barulah kena pajak di situ. Pokoknya yang kiranya itu di luar kebutuhan kita, itu nanti kena pajak, kena zakat. Seperti itu. Oke. Yang lain silahkan bertanya. Ya, silakan bertanya. Ada pertanyaan lagi? Ya, tidak ada. Cukup? Ya, kalau nggak ada pertanyaan ya sudah, kita cukupkan. Siapa tahu ada yang mau malam mingguan kan masih ada waktu lah, 15 menit sampai jam 9. Kalau nggak sampai jam 10 lah, nah minta toleransinya sampai jam 10 gitu. Berarti kan 1 jam seperempat. Kan gitu. Kalau orang zaman dulu kan sampai jam 9, kalau zaman milenial ya sampai jam 10 lah. Jangan sampai subuh. Jangan sampai nggak boleh pulang malam, nanti dipulanginnya subuh. Jangan seperti itu. Mentang-mentang nggak boleh pulang malam, dipulanginnya subuh besoknya. Parah itu, Pak. Suruh nginep. Kan orang anak-anak sekarang kan pinter, wah nggak boleh nih pulang malam-malam nih. Daripada diomelin ya udah pulang pagi aja, pulang subuh. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan. Sampai jumpa besok di kampus. Nah, silakan dipersiapkan untuk makan-makannya besok. Yang mau masak teri, silakan masak teri. Yang mau masak tahu tempe, silakan. Yang mau bikin sambal terasi juga silakan. Apa? Sambal oncom juga silakan. Bebas. Kalian masak biar teman-teman kalian ngerasain gimana sih rasanya. Nah, gimana misalnya masakannya Anjar enak gak sih kan gitu. Masakannya Indah enak gak sih? Masakannya Zahro enak gak sih? Nah, masakannya Saiful enak gak sih? Nggak tahu nih Saiful. Kalau paling cuma makan doang Saiful gitu. Iya, Pak. Saya bawa perut kosong, Pak. Ya, silakan besok. Ya dikreasikan lah kalian mau bikin apa. Besok acaranya itu kan dari sebelum zuhur, khataman, habis itu nanti doa bersama di makam almarhumah. Habis itu setelah itu baru kita ke
lantai 6 ke aula untuk melaksanakan seminar. Entah itu makan-makan dulu atau makan sambil mendengarkan. Tapi kalau kalian tuh kalau makan nggak mungkin dengerin. Pasti fokusnya makan. Apalagi kalau kalian makan biasanya udah males dengerin orang ngomong. Kayaknya. Nah ini besok nih repot nih, nggak tahu nih seminar dulu apa makan dulu gitu. Ini masih dilema ini. Kalau makan dulu nanti kalian dengerinnya ngantuk. Kalau nanti seminar dulu kalian kelaparan kan gitu. Ini tuh pernah kan pas masih sekolah. Itu pas dia baru. Oke, kalau ada pertanyaan kita cukupkan. Terima kasih atas kehadirannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah minggu depan ya mungkin online lagi ya belajarnya ya. Ya kalau online, kalau offline. Kita tinggal menunggu keputusan dari Buka Prodi. Kalau Buka Prodi minggu depan offline, kita masuk offline. Nah, kalau offline ini yang ada yang pagi, ada yang malam, terserah kalian. Yang penting dosen standby di kampus, itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam segala hal. Dimudahkan untuk menuntut ilmu dan membayar kuliah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Selamat malam mingguan. Amin.